warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi ya dalam perkuliahan pertemuan sesi biotek dalam hal ini melanjutkan materi ya, di mana kita melanjutkan pemahaman durasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Di mana nanti rekan-rekan mahasiswa akan memahami pada kuliah hukum penitensier ini terdapat jenis-jenis pengampunan ya, yang diharapkan para warga binaan. Kemudian di sini kita melihat ya, kepala pemerintah atau kepala negara, yaitu presiden ya. Presiden merupakan suatu kekuasaan mutlak ya, bersifat absolut yang memiliki hak tertinggi ya di negara Republik Indonesia. Hal ini jelas tertuang diatur di dalam gerbong ya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintah ya, dengan memiliki tugas ya, fungsi kewenangan sebagai kepala negara, yaitu sebagai kepala pemerintahan di mana melaksanakan tugas kepresidenan. Kemudian dalam hal ini presiden memiliki namanya hak ya, mutlak, yakni hak prerogatifnya ya. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh presiden ya, secara konstitusi ya. Seperti diadili dalam lex law ya, artinya prerogatif is an exclusive right power ya. Privilege of community is acquired by the office ya. Dalam arti kewenangan istimewa ya, yang dimiliki presiden memiliki suatu kekuatan power di sebuah negara ya. Oleh karenanya jelas diikuti kekuatan dasar ya, ketentuan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 ya, dengan teman-teman mengetahui Montesquieu ya, membagi kekuasaan menjadi 3 ya. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya di sini ya, memiliki bentuk-bentuk pengampunan hukuman. Pertama ada grasi, ada amnesti, maupun ada abolisi, dan ada rehabilitasi. Kita melihat grasi ya, grasi di sini sebagai bentuk pengampunan dan memperingankan hukuman, mengurangi maupun penghapusan pelaksanaan pidana ya, secara hak prerogatif presiden. Hal ini grasi memiliki dasar ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, tentang grasi. Apa itu alasannya dimiliki ya? Hak kemanusiaan maupun kesehatan ya, jika ada pengampunan maupun dikabulkan oleh sang penguasa. Kemudian grasi, jika kita melihat di alinea kedua pasal 4 ya, tujuannya ialah peringanan, pengurangan, penghapusan tadi secara pidana yang dijalani. Kemudian penghapusan ya secara kekuatan hukum tetap. Boleh, silakan. Dari Bapak, bagaimana alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan garansi? Iya, jelaskan ya. Dalam hal pertahanan yang baik ya, tadi menanyakan sebagai alasan-alasan yang menjadi sebuah pertimbangan bahwa garansi dapat dikabulkan yang menjadi pengampunan, pengurangan ya, maupun penghapusan
secara alasan dikuatkan melalui alasan hak ya kemanusiaan ya, termasuk jiwa, kesehatan, pembatasan hukuman ya, ataupun dia sudah memiliki kualitas berkelakuan baik ya, ataupun dijadikan narapidana yang teladan yang mengampuni perbuatan ataupun segala kelakuannya, itu menjadi sebuah alasan ya dalam hal memohon pengampunan kepada penguasa ya. Mungkin seperti itu bisa diterima. Bisa Pak, ini Pak, menaikkan atau diberi ini Pak, diberi cuma-cuma gitu Pak, ada juga Pak. Iya. Kita mengajukan permohonan beasiswa ataupun dari penilaian sendiri negara terhadap narapidana itu. Iya, betul. Jadi permohonan pengampunan hukuman itu dilakukan oleh si pemohon, si yang hukuman pidana ya. Jika tidak, maka hal itu tidak akan dilakukan ya, karena sifatnya secara debatable ya. Tentunya barang siapa yang mengajukan ya dengan berbagai alasan-alasan yang tentu bisa dapat dipertimbangkan ya, itu tentu menjadi suatu alasan yang dimana menjadi hak prerogatif kembali ya, bisa menolak, bisa juga diterima oleh presiden seperti itu. Mengenai gerasi juga, bagaimana gerasi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Ya, ada diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung juga ya. Hal ini memang diperoleh secara konsultasi ya, kemudian diatur juga secara landasan dasar hukum ya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 gerasi ya. Memang secara konsolidasi sudah 2 kali perubahan dari 2002 diperbarui menjadi 2010 di dasar hukum mengenai gerasi. Ini tentu memiliki suatu dasar yang mutlak bagi seluruh warga negara untuk mengajukan ya yang namanya pengampunan tersebut ya. Ini ditujukan kepada presiden ya. Ini bukan merupakan upaya hukum ya, tetapi bagaimana menerapkan ya, secara hak asasi manusia ya, terhadap pembelaan konstitusinya, yaitu pada masyarakat negara, yaitu presiden. Kembali lagi seperti slide pertama yang saya sampaikan, itu hak prerogatif bagi presiden, bisa menolak, bisa juga menerima. Seperti halnya teman-teman pernah mendengar relaksasi dari Australia, Corby Ya Pak. Nah, ya. Hal ini kan waktu masih rezim Presiden Pak SBY ya, itu mengajukan dalam hal yang menurut negara Australia secara politik ya, itu dapat diterima gitu. 20 tahun menjadi 45 tahun ya. Ekstradisi Pak ya. Ekstradisi gitu ya. Jadi gerasinya ataupun pengampunannya itu diterima gitu, seperti itu proses ya. Itu sebagai pengampunan yang merupakan hukum ya. Tapi daripada yang dimaksud sudah pidana lainnya itu ya, gimana Pak? saya ingin tahu yang secara prosedur ya, secara penitensir ya, tentunya lembaga ya yang setelah ada proses upaya hukum, yaitu dikembalikan kepada lembaga pemasyarakatan jarak ya. Sekarang lembaga pemasyarakatan itu memiliki komposisi tersendiri dalam hal penilaian di institusinya gitu. Karena ini lembaga independen ya, pemasyarakatan tersebut. Jadi barometernya memiliki suatu spesifikasi sendiri dalam hal narapidana yang
menjadi catatan berkelakuan baik narapidana yang menjadi catatan suri teladan ataupun Seperti apa contohnya? proses-proses tadi ya. Misalnya berkelakuan baik tentunya dia berkelakuan di mana menjadi lingkungan baru itu seperti lingkungan halnya layak dia gauli seperti semula gitu. Jadi dia tidak mengulangi perbuatan pidana, tidak melakukan pidana-pidana baru seperti pidana kejahatan yang lainnya gitu kan. Ataupun dia mengikuti proses-proses prosedur yang ada di lembaga kemasan tersebut gitu kan. Pernah teman-teman mendengar tamping ya, membantu daripada petugas ya. Pemilihannya berdasarkan apa itu? Tamping itu. Ya, itu senior atau karakter tersendiri ya. Jadi tentunya lapas ya selaku lembaga ya yang independen itu memberikan suatu didikan ya ataupun memberikan suatu pengarahan ya agar supaya narapidana itu tidak lagi mengulangi perbuatan ya, malah menjadi berkelakuan yang baik ya, yang kelak nanti akan bisa kembali kepada masyarakat seperti itu. benefitnya? Ya, itu ada pertemuan pemasyarakatan ya ada tentunya. Ya ada hari besar ya, ada apa namanya hari pahlawan saat itu menjadi suatu beneficial bagi penghuni warga binaan. Saya merasa seperti ini dampak negatifnya yang buat narapidana itu, karena yang mungkin saja karena dia sementara dibatasi oleh undang-undang sipil atau karena dalamnya itu seperti itu, bisa saja dia berkelakuan baik supaya bisa mencapai misalnya keras. Ada beberapa pandangan orang hukum yang saya pernah membuat usaha saya lihat dengan keras bisa karena dari dipandang dan kalau kelakuan baik ya bisa ada yang namanya pemberian surat kalau Jadi tentunya dirasakan baik positif maupun negatif ya. Positif tentunya bagi menjalani pidana ya itu dapat pengulangan ya. Negatif tentunya hal yang dirasakan jika memang secara proaktif ya, tidak dikabulkan ya, itu menimbulkan sebuah pesimis bagi menjalankan dan pidana di warga masyarakat tersebut ya. Tentunya hal itu ya, menjadi catatan tersendiri ya bagi narapidana untuk bagaimana memerangi perbuatan-perbuatan negatifnya agar menjadi seorang bisa hal yang positif bisa kembali kepada masyarakat kembali gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya ini seperti tadi ya yang diharapkan dari peringanan pengurangan maupun penghapusan ya. Kemudian secara yang dikatakan ataupun tidak ada batasan ya, baik ya menjalani pidana seumur hidup ya maupun sekurang-kurangnya 20 tahun ya, itu bisa melakukan hak penghapusan seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan ada amnesti ya. Amnesti ini bagian dari bentuk untuk meminta ya namanya permohonan pengampunan juga ya, namun dia meminta untuk mencabut daripada bentuk penghapusan yang diinginkan ya oleh pengadilan misalnya, tentunya meminta untuk menghapus dari tuntutan pidana ya. Ini juga bisa dilakukan ya permohonan kepada kepala negara atau kepala
oleh pemerintah. Tergantung kembali lagi pada hak yang dimiliki kepala negara tersebut. Ya. Adapun dasar hukum ya masih menggunakan undang daurat ya nomor 11 tahun 54 tentang amnesti dan abolisi. Kemudian ada rehab. Rehab ini hak ya kepada seseorang ya, mendapatkan pemulihan dari kemampuan kedudukan maupun harkat martabatnya ya, misalkan salah tangkap ya, misalkan dikendarai penegak hukum yang tidak detail ya, asal main menetapkan ya, itu bisa dilakukan seperti itu ya, jelas ada diatur dalam KUHP kita. Kemudian oke, ini selesai. Alfianus ada apa? Alfian Muhammad Aditya Muhammad Dari 13 Misfi Mujiono hadir Pak. Fauzan Hadir Pak. Aten Tadi Pak, Kita Sudah tidak ada Pak. Jundil Usul Apandi ada Cun Rani Denada Aida Indias Budi Benselina Mitri Linda Lestariawati ada Pak Didi Tidak. Nasrudin Enggak ada. Kamal Tidak ada Pak. Ansor Hadir Pak. Ansor Yulia Ansor Freddy Hadir Pak. Bakti Bernardo Ada Pak. Hadir Pak. Janet Izin Pak. Jantar ya Bakti tadi ada ya Ada Pak. Jangan izin. Nina Tidak ada Pak. Medi Abe Oke teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasi dan waktunya dan pertemuan kali ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami dan kita melanjutkan pada sesi pertemuan minggu kan ya. Demikian ya, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam, selamat sore. Terima kasih.